Ya, selamat siang semuanya. Saya akan mencoba menerangkan kelanjutan dari materi proyek perangkat lunak. Setelah kemarin kita sudah mengidentifikasi data dan informasi terkait proyek. Saya ulangi ya, kenapa butuh identifikasi? Sebetulnya hanya untuk memastikan bahwa kita siap, kita sanggup, kita mampu mengerjakan proyek tersebut. Jangan sampai kita pura-pura atau kita sok mampu begitu. Begitu kita ajukan ternyata kita mampu, ada konsekuensi hukum di sana. Karena ada perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani. Kalau kita tidak bisa melaksanakan proyek tersebut, ya kita bisa kena konsekuensi hukum di sana, baik itu perdata maupun pidana biasanya seperti itu. Kalaupun tidak bisa, kita tidak bisa melaksanakan membangun sebuah sistem atau proyek perangkat lunak tersebut, jangan khawatir, teman banyak, rekan banyak, gitu, bisa melibatkan banyak teman. Biasa itu kalau di proyek. Kalau sudah identifikasi, kita paham betul, kita mengerti betul, maka kita berani mengajukan proyek tersebut. Saatnya membuat proposal proyek perangkat lunak. Nah, proposal proyek perangkat lunak secara umum itu proposal proyek gitu ya, sama saja, ini mau proyek apa saja sama saja. Itu suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok perencana kita sebagai developer yang menyusunnya, lalu diajukan kepada klien gampangan yang mempunyai proyek itu, yang memegang proyek itu. Klien sebutannya dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam perencanaan atau pengerjaannya. Karena bisa jadi kita siap melaksanakan, mengerjakan proyek tersebut, ya kita harus meminta persetujuannya. Sebetulnya apa itu proposal perangkat lunak, proposal proyek perangkat lunak? Kalau proposal sih umum ya, jadi ditulis, merupakan penawaran tertulis tentang sesuatu hal, ya tentunya tentang proyek perangkat lunak, lalu ditawarkan kepada pihak klien dalam hal ini, klien. Kalau ada pertanyaan apakah setiap proyek perangkat lunak harus ada proposalnya, ya sepengetahuan saya ya iya gitu ya. Tapi ada juga yang tidak memang, tapi kita abaikan ya. Biasanya ya ada proposalnya gitu. Walaupun kadang-kadang ya tidak usah ada, misalnya karena saya sudah dikenal oleh klien dan tahu kalau saya pernah membuat sebuah perangkat lunak, lalu klien tersebut pingin begitu, ya saya hanya dipanggil saja itu, lalu saya presentasikan sistem yang sudah saya buat, lalu deal-dealan begitu saja, ya sok-sok ada. Saya ya beberapa kali seperti itu, jadi nggak usah ngajuin proposal, langsung deal-dealan saja. Oh, ya sudah, kalau bisa Pak Ferry dipasang saja sistemnya di sini bagaimana? Ya oke, dengan senang hati gitu. Tinggal berapa? Saya jual di sana misalnya 50 juta, Pak. Nah, jangan 50 juta, mau 40 juta ya. Ya itu terserah kita sebagai developer.
Nah, kalau mau apa adanya saya gini langsung saya install ya enggak apa-apa 40 juta gitu misalnya. Ya sudah kerjakan saya dapat uang. Tetapi secara umum proyek perangkat lunak ya harus mengajukan proposal. Dalam hal ini mata kuliah PPL tetap Anda harus membuat proposal. Isinya ya rencana-rencana yang direalisasikan nanti. Dan proposal ini diberikan ke orang lain untuk dipertimbangkan, ke klien untuk dipertimbangkan. Untuk beberapa proyek yang sifatnya lelang begitu misalnya pemerintah satu dinas gitu misalnya ada sistem ada proyek perangkat lunak tentang sistem absensi digital gitu misalnya. Nah, nilai pagunya besar itu misalnya 100-200 ya. Kalau penunjukan langsung itu kan maksimal 50 juta. Misalnya 200 juta ya harus dilelang. Nah, kalau dilelang maka dibuka untuk umum, silahkan bagi yang ingin mengajukan proposal ya silahkan kirimkan. Nanti proposalnya dari semua developer ya dikumpulkan, dicek satu-satu mana yang layak untuk mengerjakan proyek tersebut. Proposal itu proaktif dan reaktif gitu ya. Jadi proaktifnya ya inisiatif sendiri berdasarkan analisa sebelumnya, berdasarkan identifikasi data dan informasi. Dan reaktifnya proposal ini disusun untuk mendapatkan tawaran atau bisa jadi menjawab undangan tender yang lelang tadi. Tahap penyusunan proposal, perencanaan, dan koordinasi. Nah, ini kan observasi ke klien. Nah, ini dua ini kan identifikasi data dan informasi yang sudah kita lakukan minggu lalu. Baru kita tuliskan proposal, baru kita cetak proposalnya dan kita kirimkan ke klien. Ada tips untuk menulis proposal. Proposal itu harus menarik. Jadi tidak ada sih template bakunya, ya harus menarik saja. Jadi pintar-pintar kita menyusun proposal. Sebetulnya bakunya ada, gitu ya, latar belakang, rumusan masalah, mirip seperti penelitian kita biasa, anak mahasiswa dan seterusnya. Kalau Anda bikin skripsi gitu misalnya kan yo sama ada template-nya. Proposal juga sama kok kira-kira. Pendahuluan ya sudah, pendahuluan itu di dalamnya isinya latar belakang. Masalahnya apa? Anda ingin memecahkan masalah tersebut dengan cara apa? Kira-kira begitu. Nah, ini contoh formatnya, ya ada sampulnya karena nanti dijilid bagus ya, dijilid bagus biasanya sampai seperti binder kayak gitu kalau yang bagus-bagus kayak gitu. Jadi dijilid bagus, diketik, tidak ditulis tangan. Gitu. Mungkin tidak seheboh ini nanti yang akan kita buat, gitu ya. Tapi yang penting-penting saja gitu ya. Ya pendahuluan ada, lalu CV tim ini mestinya ada. Ini portofolio jadi penting gitu ya. Jadwal, harga itu aja yang paling penting. Nah, kira-kira itu proposal proyek perangkat lunak yang akan diajukan. Jadi tugas Anda untuk minggu ini kan sudah tahu ya, identifikasi data dan informasi kan sudah tahu, sudah paham. Lalu saatnya membuat proposal. Nah, yang Anda buat A, B, C dulu tiga komponen saja dulu. Jadi sebutkan, dijelaskan latar belakangnya, judul di atas tulis saja proposal proyek perangkat lunak sistem apa, gitu ya.
biasanya yang mengajukan proposal itu sebuah institusi biasanya. Jadi misalnya CV atau PT gitu. Developer. Kalaupun bukan CV atau PT gitu ya Anda. Tapi saya itu single, nggak punya CV, nggak punya PT, tapi punya bendera tidak resmi. Ada, misalnya saya punya Kilat Data Komputer, jadi nama Kilat Data Komputer itu ya sudah dikenal, software spesialis begitu. Lalu tuliskan saja latar belakangnya apa. Jadi latar belakang itu kan gambaran dari proyek yang akan dikerjakan. Jadi identifikasi data informasinya itu kayak gimana. Kemudian permasalahan yang akan diselesaikan, tolong juga disebutkan di atas. Nah, masalahnya jangan ditulis. Misalnya kadang ada yang menulis begini, masalahnya selama ini adalah manual, gitu misalnya ya. Jangan disebut masalahnya itu manual itu bukan masalah. Yang efek dari manual itu yang masalah. Jadi misalnya nih apa namanya, karena manual ya, menghitung, memproses, misalnya ini proposal sistem penggajian. Nah, masalahnya ya karena manual itu, karena jumlah karyawannya 2000-an gitu misalnya, total karyawannya 2.500. Jadi proses menghitungnya lama. Proses menghitungnya lama. Padahal cut off itu begini. Gaji itu kan berdasarkan absen. Gaji tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 sampai akhir bulan itu diinput, dihitung. Lalu cut tanggal 30 di akhir bulan, lalu proses gaji biasanya 5 hari, gajiannya tanggal 6. Jadi ada perusahaan yang gajinya tanggal 6 gitu misalnya. Itu karena ada proses perhitungan gaji selama 5-6 hari. Nah, selama ini 5-6 hari itu kan lama. Lah kenapa tidak 2 hari saja? Nah, itu yang Anda tawarkan. Lalu misalnya sistem penggajian lagi misalnya ya, masalahnya adalah slip gaji yang dicetak banyak sekali, yaitu ada 2.500 karyawan. Bagaimana agar slip gaji dikirimkan saja ke email? Sekarang sudah punya smartphone pasti punya email, atau dikirimkan ke WA gitu misalnya. Jadi masalahnya terlalu banyak kertas yang digunakan. Solusi yang Anda tawarkan, kirim digital, kirim ke WA, kirim ke media sosial yang sudah ditentukan, atau kirim ke email gitu. Nah, solusi-solusi apa yang Anda tawarkan dari sistem yang akan Anda bangun. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan dituliskan secara detail sehingga saya gitu ya, anggap saja ini pura-pura gitu, Anda ngajuin proposal itu untuk saya pribadi gitu misalnya. Kalau misalnya sistem yang Anda bangun itu nanti sistem penggajian, ya kepadanya proposalnya kepada yang terhormat Bapak Ferry gitu, Direktur PT Angin Ribut misalnya. Nah, kalau misalnya sistem Anda sistem tentang e-commerce gitu misalnya, ya kepada Ferry Direktur apa, kepala apa gitu. Jadi ke saya ini sebagai contoh saja biar jelas proposalnya. Nah, nanti proposal yang akan Anda tuliskan di minggu ini baru tiga komponen dulu, nanti minggu depan kita tambahkan komponen berikutnya, minggu depan komponen berikutnya, sehingga saya bisa menilai 5 komponen ini. Sebetulnya Anda memahami masalah saya kan, yang butuh sistem kan saya. Memahami masalah saya atau tidak sih? Kemudian dari masalah yang saya punya, apakah Anda juga memberikan solusi yang tepat? Karena begini ya,
proposal yang diajukan itu kan belum ngerti, belum ada sistemnya, belum ada gambaran, bukan, belum ada barangnya. Jadi misalnya ini ada proyek membangun hotel 10 lantai. Nah, proposal diajukan ke saya itu kan begini Pak, diisi proposalnya itu. Hotel yang akan dibangun itu nanti desainnya seperti ini, sehingga nanti bisa seperti ini, solusinya jadi kayak gini. Nah, saya menilai proposalnya itu jadi punya gambaran. Oh, nanti hotel 10 saya bentuknya jadi kayak gini, ada kamar jumlahnya sekian dan seterusnya. Nah, itu dulu yang akan kita nilai di minggu ini. Tugasnya masih kelompok ya. Nah, untuk timko yang kompeten, harga yang wajar, portofolio yang cukup, kita akan bahas minggu depan. Gitu ya. Ya ini anggap saja kayak kuliah online pakai Zoom gitu, pakai Meet gitu ya. Kan yo saya ngerocos, Anda cuma nonton saja. Ya anggap itu saja ya, kita kuliah online minggu ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dan diskusi kita akan lakukan di WA Group ya, di WA Group. Oh ya ini kalau ada pertanyaan Pak, ini proposalnya nanti diupload atau tidak? Kalau diupload di mana? Dikumpulkan di mana? Sementara buat saja dulu ya. Kalau masalah ngupload kan gampang sekali. Gitu ya. Terima kasih. Selamat siang.